Salve, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura. Edisi Selasa 28 Mei 2024 merupakan hari biasa pekan biasa ke-8. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak. Dia selalu menemani aku. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbingku. Semoga hari ini aku setia mendengar bisikannya. Bapa, berkatilah orang tuaku, sanak saudaraku, teman-temanku. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Kini saatnya kami hendak mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya sabda-Mu dapat menuntun langkah kami di hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini yaitu terlalu percaya diri. Kecenderungan manusia pada dasarnya suka menghitung untung rugi. Pada hari ini, Petrus pun seolah-olah ingin menegaskan kepada Yesus bahwa dia telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus, dan untuk itu apakah balasannya? Dalam Markus pasal 10 ayat 31 tadi sangat jelas dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bukankah kutipan sama persis seperti Petrus yang seringkali dengan percaya diri bahwa kita sudah melakukan hal-hal besar, meninggalkan ini dan itu untuk mengikuti Yesus serta melayaninya di gereja. Tapi kita lupa pada hal-hal yang kelihatannya kecil dan remeh di sekitar kita, seperti memperhatikan dan mengasihi orang-orang miskin dan terlantar, memberi sedekah, memperlakukan orang-orang yang terpinggirkan dengan hormat, bahkan menghormati serta memperlakukan dengan lembut orang terdekat seperti kepada orang tua,
kepada kakak, kepada guru, kepada teman-teman kita. Yang paling sering kita abaikan justru adalah orang yang sangat dekat dengan kita atau orang terdekat kita. Sudahkah kita membuka hati dan telinga kita lebar-lebar untuk mendengar pimpinan Roh Kudus? Melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya setiap hari tanpa menawar, tulus, dan dengan rendah hati meski tidak mudah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pastikan kita tidak menjadi orang yang terdahulu, tapi pada akhirnya menjadi orang yang terakhir. Coba refleksikan, apakah saya adalah orang yang disebut Yesus sebagai orang terdahulu dan sekarang menjadi yang terakhir? Semoga demikian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.